Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Luhidi Pratami. Saya berasal dari SMP Negeri Rawa Banjar, kelas 7. Pada kesempatan kali ini, kita akan memilah daun cengkeh terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan proses penyulingan. Untuk kondisi-kondisi daun cengkeh, kita dapat membaginya menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama adalah kondisi daun cengkeh yang baik, yang kedua adalah kurang baik, yang ketiga adalah buruk. Untuk kondisi daun cengkeh yang ini, daun cengkeh yang ini berkondisi sangat baik. Yang kedua, berkondisi sedang. Yang ketiga, berkondisi buruk. Nah, untuk kondisi-kondisi daun cengkeh dapat dikenali dari warna-warnanya. Setelah melakukan kegiatan proses pemilahan daun cengkeh, kita dapat melanjutkan proses penyulingan. Untuk pertama, kita harus memasukkan air ke dalam ketel suling ini. Untuk memasukkan air ke dalam ketel suling ini, kita dapat menggunakan keran tersebut. Setelah air terisi, untuk airnya juga tidak boleh terlalu banyak, karena jika terlalu banyak akan mengeluarkan air dari keran pengontrol atau jok air. Jika air sudah terisi secukupnya, kita dapat memasukkan sarangan ketel ke dalam ketel suling. Setelah sarangan ketel masuk ke dalam ketel suling, kita dapat memasukkan daun cengkeh yang telah dipilah ke dalam ketel suling. Setelah daun cengkeh yang sudah dipilah masuk ke dalam ketel suling, kita dapat menutup ketel suling dan menguncinya menggunakan kunci besi yang ada di sini. Setelah ketel suling dikunci, kita dapat menyambungkan pipa air dari bak ke ketel dan mengikatnya menggunakan karet ban atau tali ban. Setelah itu, kita akan menyalakan kompor terlebih dahulu. Nah, untuk kompor kita dapat memasukkan pemantik api atau bahan bakar ke dalam kompor. Setelah itu, kita dapat menyalakan bahan bakar menggunakan api dan memasukkannya ke dalam tungku api. Setelah itu kita akan menyalakan keran oli dan mengisi oli secukupnya ke dalam tungku api. Setelah oli terisi secukupnya, kita akan memasukkan tungku api ke dalam tungku tersebut. Setelah tungku api masuk ke dalam tungku tersebut, kita akan menyalakan blower agar angin dapat mendorong kecepatan api dan api akan menyala stabil. Setelah menunggu berjam-jam, ketel suling akan mengeluarkan uap dan uap tersebut akan terkumpul di sini dan menjadi cairan. Setelah itu akan ada cairan-cairan keluar dari pipa tersebut dan cairan yang keluar itu merupakan cairan minyak, daun cengkeh, dan air. Jika pipa ini sudah berhenti mengeluarkan tetesan-tetesan air, berarti proses penyulingan telah selesai. Setelah wadah ini telah penuh terisi air dan cairan minyak cengkeh, kita dapat memisahkannya menggunakan monel. Setelah dipisahkan menggunakan monel, kita dapat memasukkan minyak tersebut ke dalam wadah yang disediakan. Setelah itu, kita dapat menimbangnya menggunakan neraca elektronik. Sekian penjelasan saya. Semoga bermanfaat dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Baik, Pak. Jadi di sini terkait dengan kegiatan dari pelaksanaan P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini dialokasikan waktunya itu adalah 3 minggu. Jadi untuk di minggu pertama nanti anak-anak diberikan suatu proses pembekalan materi terkait dengan persiapan dari pelaksanaan praktek yang nanti akan dilaksanakan. Jadi untuk yang di awal yang pertama materi yang sudah disiapkan itu maju dari awal itu yang pertama pemilahan dari sampah terlebih dahulu, sampah organik dan juga anorganik serta manfaatnya kemudian jenis-jenisnya. Jadi
Jadi siswa secara langsung di sini dia survei di lapangan, di lingkungan secara langsung untuk melaksanakan praktek dari pemilahan masing-masing sampah tersebut. Kemudian untuk materi kedua, nah itu setelah itu siswa diberikan atau diajarkan terkait dengan pengolahan dari proses masing-masing dari sampah tersebut. Nah, seperti misalnya yang diambil dalam proyek ini adalah sampah yaitu daun cengkeh. Nah, jadi siswa tersebut diberikan satu cara, nah ini dengan melakukan proses pengolahannya, salah satunya ini dengan menggunakan teknik yang kita gunakan itu menggunakan alat penyulingan, jadi proses destilasi. Nah, jadi kemudian yang selanjutnya itu kemudian diberikan juga pengenalan dari jenis dari cengkeh, kemudian dari daun-daun cengkeh yang baik, dan juga organ-organ seluruh dari tumbuhan tersebut. Nah, setelah itu siswa baru diajak untuk mengenal alat yang digunakan untuk mengolah sampah daun cengkeh tersebut. Nah, setelah pengenalan, selanjutnya siswa juga diajarkan, nah ini di awal dulu pertama itu prosesnya, nah, bagaimana, kemudian sistemnya, alurnya itu juga diajarkan kepada siswa, kemudian yang terakhir baru prosesnya, laporannya. Nah, kemudian dari minggu keduanya baru siswa melaksanakan praktik proyek langsung, nah, di mana dalam kegiatan ini siswa sudah mempunyai bekal, karena di awal siswa itu sudah diajarkan terlebih dahulu terkait dengan prosesnya, bagaimana sistem dari pelaksanaan atau proyek dari daun cengkeh tersebut. Nah, sehingga dari hal tersebut berbekal dengan ilmu yang sudah didapatkan secara langsung, siswa dapat mengolah, nah ini permasalahan lingkungan itu adalah berupa sampah daun cengkeh tersebut menjadi berkah berupa minyak daun cengkeh yang bisa nanti dijualbelikan. Nah, ini nanti ada proyeknya juga perusahaan. Nah, untuk prosesnya, proses awal itu terlebih dahulu siswanya tersebut diajak untuk memilah daun cengkeh, mana yang daun cengkeh yang bagus. Nah, ini dikategorikan ada yang agak lebih muda, kemudian ada yang sudah agak tua, dan ada yang agak sangat tua. Jadi dari kategori tersebut nanti dipilah. Nah, kemudian siswa tersebut setelah memilah, kemudian siswa menimbang. Nah, jadi nanti dalam satu kelas itu dibagi ada 2 kelompok. Nah, berdasarkan dari nomor absennya nanti ada dengan ganjil, dibagi 2 kelompok. Nah, nanti siswa tersebut menimbang sesuai dengan yang ditetapkan. Misalnya dia 6 kilo, bisa 8 kilo. Nah, dan setelah itu baru siswa itu setelah mempunyai bahan baku berupa daun cengkeh tersebut, nah daun cengkeh tersebut dimasukkan ke dalam ketel penyulingan. Yang pertama sekali sebelum dimasukkan daun cengkehnya, ketel tersebut yang disiapkan itu diisi dengan air paling bawah. Nah, ini karena sistem destilasi yang jadi menggunakan uap air. Nah, yang paling bawah itu adalah air. Kemudian di atasnya itu ada berupa namanya sarangan. Nah, sarangan ini diisi juga dengan tutup. Setelah itu baru di atas sarangannya itu ada daun cengkehnya. Setelah daun cengkehnya baru nanti ditutup dengan supaya tak panas, ditutup langsung dari ketel tersebut dan dikunci. Nah, kemudian setelah dimasukkan bahan baku daun cengkeh tersebut, kemudian siswanya di sini melakukan atau menghidupkan api. Nah, apinya menggunakan di sini adalah bahan bakar dari oli. Nah, ini supaya ramah lingkungan, tidak mengganggu dari polusi lingkungan. Nah, jadi setelah itu menghidupkan api, kemudian apinya itu baru nanti memanaskan air yang ada di bawah ketel tersebut. Setelah air yang ada di ketel itu dia panas, kemudian air tersebut dia akan keluar uap. Nah, uapnya tersebut dia akan menembus dari sarangan. Nah, kemudian baru mengenai dari daun cengkeh tersebut, sehingga minyak dari daun cengkeh tersebut, nah ketika menerima uap dia akan terangkat. Nah, itu dia menguap menuju ke saluran
saluran dari pendinginnya, itu saluran pendinginnya. Nah, jadi uapnya tersebut ketika dia nanti sudah menuju di bak pendinginnya itu, nanti uap itu menerima dia keadaan dingin. Nah, itu sehingga inilah prosesnya, namanya adalah proses kondensasi, itu proses pengembunan. Nah, sehingga uap yang tadi itu sudah dihasilkan akan berubah menjadi cair. Nah, itulah hasilnya akan keluar dari bawahnya, itu berupa air dan juga minyak daun cengkeh yang masih bersatu gitu. Nah, nanti ditampung di dalam penampungan yang sudah disediakan. Nah, setelah nanti hasilnya itu nanti akan terlihat hasilnya, jadi minyaknya itu dia akan menuju ke bagian bawah. Nah, sedangkan airnya itu dia di atas karena perbedaan dari massa jenisnya, massa jenis dari masing-masing zat tersebut yang berbeda. Nanti setelah itu bisa dipisahkan langsung dengan menggunakan teknik itu pemisahan filtrasi. Nah, itu dipisahkan, dituangkan sedikit, kemudian baru dipisahkan menggunakan bantuan monel yang bahan dasarnya itu berupa screen. Nah, sehingga nanti minyaknya tersebut akan jatuh dia, sedangkan airnya di atas. Nah, itu airnya baru dibuang. Nanti dihasilkanlah itu minyak yang minyak murni dari hasil penyaringan menggunakan monel tersebut. Jadi ya sudah manfaat daripada minyak ini. Ya, minyak ini banyak sekali manfaatnya, yang dari survei ke literatur yang sudah dipelajari juga banyaknya itu meredakan nyeri dan juga untuk hal-hal misalnya gatal, dan juga untuk yang obat-obat dalam juga bisa. Ya, mungkin kosmetiknya belum, tapi untuk obat-obat luar seperti misalnya yang paling sering digunakan karena dia adalah hangat gitu, minyaknya itu biasanya untuk misalnya pegal, nyeri, kemudian digunakan juga untuk misalnya sakitnya seperti yang di bawah ada pencernaan. Om Swastiastu, Tiang Putu Reka Adisuta, Kepala Sekolah SMP Negeri Banjar. Nah, saat ini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kami lakukan. Sebenarnya terkait dengan pelaksanaan proyek ini tidak lepas dari program sekolah penggerak, di mana sekolah kami merupakan sekolah penggerak angkatan kedua. Sebagai sekolah penggerak itu wajib akan mengimplementasikan kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka ini ada karakteristik utama terkait dengan kurikulum merdeka adalah adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana pada jenjang SMP itu wajib setiap sekolah mengimplementasikan minimal 3 tema proyek yang sudah diberikan oleh pemerintah. Nah, dalam kesempatan ini SMP Negeri 2 Banjar mengambil 3 tema proyek. Yang pertama yaitu dengan tema berekayasa berteknologi membangun NKRI, yang kedua dengan tema suara demokrasi, dan yang ketiga dengan tema kewirausahaan. Nah, terkait dengan tema proyek yang pertama yaitu berekayasa berteknologi dalam membangun NKRI, kami mengambil judul optimalisasi dibalik sampah daun cengkeh melalui proses penyulingan daun cengkeh. Kenapa tema ini atau tema dan judul proyek ini kami ambil? Karena dilihat dari kondisi, karakteristik, potensi, baik itu potensi sekolah, potensi lingkungan sekolah, dan potensi anak didik kami serta guru-guru kami, maka terkait dengan tema proyek berekayasa berteknologi dengan judul optimalisasi daun cengkeh, sampah daun cengkeh melalui proses penyulingan, itu merupakan proyek yang sangat cocok kami terapkan di sekolah kami. Kegiatan proyek berekayasa berteknologi dalam membangun NKRI dengan judul optimalisasi sampah daun cengkeh melalui proses penyulingan ini itu dilakukan dengan waktu durasi 3 minggu kegiatan. 1 minggu kegiatan dilakukan berkaitan dengan perencanaan kegiatan proyek, baik itu pengenalan bahan baku,
pengenalan alat dan proses penyulingannya. Selanjutnya di minggu kedua saat ini itu dilakukan dengan praktik penyulingan daun cengkeh dengan perlakuan yang berbeda dari masing-masing kelompok. Yang pada intinya bahwa dalam satu kelas itu dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk kelompok 1 nanti akan menyuling daun cengkeh sebanyak 6 kilo, kelompok 2-nya nyuling daun cengkeh sebanyak 8 kilo. Sehingga harapannya nanti masing-masing kelompok bisa berkolaborasi membandingkan hasil sulingan mereka dengan jumlah daun cengkeh yang berbeda. Selanjutnya di minggu ketiga itu akan dilakukan proses pelaporan dan evaluasi serta presentasi dari hasil pelaporan anak-anak yang dilakukan nanti pada minggu ketiga akhir dari proses praktik penyulingan daun cengkeh ini yang disebut dengan profil penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan proyek P5 ini, di mana ini merupakan proyek yang pertama atau tema yang pertama kami implementasikan. Selanjutnya di bulan Desember itu akan melakukan proyek dengan tema yang kedua, itu suara demokrasi, dan terakhir di bulan Maret itu akan mengimplementasikan proyek yang terakhir, tema terakhir yaitu kewirausahaan. Terkait dengan tujuan utama dari kegiatan proyek serta manfaat yang diharapkan diperoleh dari masing-masing siswa pelaksana proyek ini, yang pertama, tujuan utama dari proyek ini adalah penguatan profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 dimensi yang dikuatkan untuk bisa tumbuh dan berkembang pada masing-masing pribadi siswa, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga bergotong royong, yang keempat mandiri, yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam kreatif. Nah, dari keenam dimensi itulah yang diharapkan terjadi penguatan dan tumbuh dalam diri siswa melalui kegiatan implementasi proyek P5 ini. Selanjutnya, dengan adanya tujuan itu, maka manfaat yang diperoleh oleh siswa secara langsung siswa akan menjadi mandiri, menjadi bernalar kritis, menjadi memiliki rasa keberimanan dan bertakwa serta berakhlak mulia, terus bisa memiliki rasa gotong royong dan kolaborasi yang tinggi antara sama siswa, termasuk juga siswa itu menjadi kreatif dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Nah, itu kurang lebih tujuan utama dan manfaat yang bisa diraih oleh siswa terkait dengan implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Nah, terima kasih. Om Santi Santi. Tolong like dan subscribe karena like dan subscribe itu gratis.